Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa setiap kita sudah menerima kabar baik dan kita rindu kabar baik itu kita meresponinya. Ketika kita memasuki bulan Januari, Februari di tahun 2020 sampai kepada Desember, sebagai orang-orang percaya umat Kristen kita mulai mengenal apa tentang Desember itu. Wow, Desember adalah hari yang penuh atau bulan yang penuh pengharapan. Ada berita sukacita, ada berita Natal yang datang. Sehingga di bulan Desember mulai banyak lagu-lagu Natal yang diperdengarkan, ornamen-ornamen Natal. Dan kemudian kita kemudian bisa kilas sebalik dalam hidup kita, apa yang sudah kita responi tentang Natal tersebut. Saudara ingat ketika Yesus lahir, dalam kitab Matius pasalnya yang kedua, Herodes meresponinya dengan sikap di mana ketika dia tahu tentang ada raja yang baru dilahirkan, Herodes kepengen tahu tetapi dengan satu tujuan, dia ingin membunuh bayi Yesus. Berbeda dengan para Majus. Ketika mereka mengerti, mereka tahu, mereka mencari di mana bayi Yesus dengan satu tujuan untuk menyembah dia. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Lewat firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 berkata demikian. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, kita melihat ada kata, ia menyambut anak itu. Ia di sini siapa? Ya, jawabannya kita lihat dalam ayatnya yang ke-25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dari perbandingan antara Herodes, orang Majus, kemudian kita melihat ada Simeon. Ketika Yesus berusia 8 hari, dia dibawa ke Yerusalem. Kemudian dikatakan bahwa ada seorang yang bernama Simeon. Simeon adalah, firman Tuhan mengatakan pertama, ia seorang yang benar. Benar di sini kalau sama seperti Paulus, ya. Paulus sempat mengatakan di Kaios artinya benar. Teologi Paulus mengatakan bahwa semua percaya kepada Yesus mulai dari kematian, kebangkitannya, maka dia mengalami perubahan status. Itu di Kaios berdasarkan teologi Paulus. Mendapatkan perubahan status di mana yang tadinya orang berdosa menjadi orang benar. Dan itu dimiliki oleh setiap orang percaya, setiap orang Kristen. Berarti kita dibenarkan oleh karena iman. Tetapi di Kaios di sini, Lukas memberikan satu pemahaman yang berbeda. Benar berdasarkan perilaku, berdasarkan tindakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada orang bertanya tentang seseorang misalnya, kamu tahu nggak Bu Esther? Apa yang ada di benak Anda? Atau kamu tahu nggak Bu Joyce? Apa yang di benak Anda untuk Anda menggambarkan orang tersebut? Kecenderungan kita sebagai manusia, kita akan menggambarkan seseorang pertama berdasarkan ciri fisik. Oh, orang itu yang rambutnya gimbal ya, keriting gitu kan misalnya. Orang itu yang pakai kata maaf, giginya tonggos ya. Selalu berdasarkan fisik. Makanya Tuhan pernah mengatakan kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia di hadapan itu yang dilihat Allah, tetapi Allah melihat hati. Makanya saudara, mari kita dengan bijak-bijak menyampaikan fisik seseorang, karena kadang-kala perkataan kita tentang fisik orang lain itu bisa menyakiti hati mereka. Itu ya, bagaimana kita mendefinisikan seseorang itu cenderung melalui fisik. Kemudian yang kedua, seseorang mendefinisikan tentang orang lain berdasarkan perilaku. Ada yang berkata, oh yang cerewet itu misalnya, oh yang bawel, oh kalau dia datang itu omongannya sangat nyelekit. Jadilah orang-orang percaya di mana orang dapat mendefinisikan kita sebagai orang-orang yang membawa kabar baik, kabar sukacita. Oh orang yang benar itu ya. Nah, Lukas di sini dia mengangkat tentang spiritual seseorang. Firman Tuhan selalu mengangkat tentang spiritual seseorang. Saudara perhatikan, kita lihat
Simeon dia adalah orang yang benar. Kemudian yang kedua dikatakan ia seorang yang benar dan saleh. Benar, kemudian apalagi saudara saleh. Saleh di sini berbicara, kalau pengertian Yunani itu berbicara bagaimana orang yang dia meneliti, dia belajar tentang segala sesuatu, tentang peraturan, kemudian dia melakukannya. Harapan Allah dalam kehidupan kita, setiap ada kebenaran firman Tuhan yang datang ketika kita membacanya, kita menyelidikinya, kita mengetahui segala sejarahnya. Kerinduan Allah ada satu perubahan sikap dalam hidup kita. Amin. Perubahan hati. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang berubah dalam perkataan, dalam sikap, kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan lewat kehidupan kita. Kadang-kala kita terjebak, kita menyelidiki tentang firman, kita tahu, tetapi kita tidak melakukannya. Saleh di sini menyelidiki, melakukan, dan peraturan itu dikerjakan. Itu Simeon. Kemudian yang ketiga, Simeon adalah apa? Yang menantikan penghiburan bagi Israel. Saudaraku yang terkasih dalam firman, dalam Tuhan Yesus Kristus, menantikan penghiburan. Kalau di dalam ayatnya yang ke-38 dikatakan, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Penghiburan di sini berbicara soal kelepasan. Israel mereka dijajah oleh Romawi, mereka dijajah oleh Persia, mereka dijajah oleh Babel. Sehingga mereka membutuhkan kelepasan. Dalam kitab Nabi Daud saya mengatakan hiburkanlah Israel. Ini maksudnya, ya, dan digenapi oleh Mesias. Ketika seseorang berada di dalam tekanan, orang yang dijajah dia pasti berada dalam tekanan. Maka dia butuh kelepasan dalam hidupnya sehingga dia merdeka. Saat ini mungkin saudara berkata di Natal 2020 saya berasa seperti orang yang dijajah. Karena apa? Kita tidak mengalami kelepasan dari pikiran kita, sikap kita. Tetapi dikatakan Simeon menantikan penghiburan bagi Israel. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi Simeon dikatakan bahwa ia adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di atasnya. Itu firman Tuhan mengatakan dari ayat 25 di sini. Jadi dari apa yang sudah saya paparkan, saudara bisa melihat, ia di sini adalah Simeon. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita Natal bagi kita adalah seperti kado yang indah, yang luar biasa. Ketika seorang anak mendapatkan kado, dia akan begitu girang. Dia nggak tahu apa isinya, tetapi kalau pemberian kado itu dia akan bersuka cita menerimanya. Nah, firman Tuhan mengatakan tadi, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Jadi saudaraku, menerima seperti satu benda dikasih begini, kita terima. Itu ya artinya, Yunani mengatakan menerima. Kita harus paham, Natal adalah merupakan kado, merupakan pemberian bagi saya dan saudara, dan kita terima. Semua tergantung respon saya dan saudara. Apakah saudara mau menerima kelepasan tersebut atau tidak? Kado sudah diberikan kepada kita, tinggal bagaimana kita mau menerimanya, mau membukanya dengan sukacita. Mungkin saudara berkata, saya nggak seperti Simeon. Simeon dikatakan orang yang benar. Simeon dikatakan orang yang saleh. Simeon dikatakan orang yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Tapi percaya, siapapun Anda, ketika Anda menyaksikan, membuka hati untuk firman Tuhan itu datang ketika kita bertemu dengan Yesus sebagai juru selamat, itu akan merubah sikap kita. Allah bisa memulihkan saudara. Serusak apapun, berita Natal adalah berita sukacita, kado yang terindah di mana juru selamat hadir buat kita. Hari-hari ini mungkin kita mengatakan kita butuh penghibur. Simeon menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Dan dia menemukan, makanya ketika Yesus ada, dia menerimanya sebagai satu pemberian yang luar biasa.
Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam tekanan apapun, percaya Yesus kita, Juru Selamat yang lahir, yang datang, memberikan kekuatan yang baru, memberikan pemulihan, melepaskan apapun yang mengikat hidup saya dan saudara. Tetapi kembali berbicara, responi dia, jangan seperti Herodes, tetapi seperti orang Majus, seperti Simeon yang dia menerima. Saat bayi diberikan, bayi Yesus berikan, dia menerima dengan tangannya, dia mengambilnya. Dan dia berkata, ada pujian, ada penyembahan yang dia naikkan, dia bersyukur sebab dia sudah melihat Mesias itu. Mari buka hati saudara, buka hidup saudara, terimalah kado yang terindah. Di Natal, di Desember 2020 kita percaya Allah yang memulihkan kita, Allah yang menyembuhkan kita, dan Allah yang akan menuntun setiap hari-hari kita untuk kita memasuki tahun 2021. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur bahwa ketika kami punya respon hati untuk kami membuka diri kami, menerima, percaya Engkau sebagai pemberian kado yang terindah di dalam hidup kami. Maka penghiburan itu terjadi bagi setiap kami. Penghiburan itu terjadi bagi setiap jiwa-jiwa yang terbuka. Ketika kami mengalami tekanan yang luar biasa, ada kuasa Yesus yang melepaskan hidup kami. Ada kuasa Yesus yang memulihkan kami. Kalau hari-hari ini Tuhan ada orang-orang yang terpuruk, mereka merasa mereka sudah rusak. Mereka merasa mereka tidak ada yang benar, tidak ada yang saleh. Tetapi kami bersyukur Tuhan, ketika kami mau menerima Engkau, Engkau mengangkat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau mau lahir, Engkau mau hadir bagi dunia ini. Dan kami percaya lewat kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibenarkan. Setiap yang sakit Engkau sembuhkan. Setiap yang mengalami tekanan Engkau berikan penghiburan, kelepasan itu. Dan setiap yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, Engkau memberikan sukacita. Karena itulah Engkau datang dalam hidup kami. Memberkati umat Tuhan yang ada di gereja lokal kami COTW Temanggung. Memberkati Bapak Ibu Gembala kami, setiap kami Tuhan, dari anak-anak, tua, muda sampai para lansia. Biar bulan ini dan di hari-hari ke depan kami mengalami, karena kami sudah menerima pemberian yang terbaik. Kami tidak mau menolak kado yang daripada Engkau, tetapi dengan sukacita, dengan ucapan syukur, seperti Simeon menerima, menyembah, bahkan ada pujian yang dia naikkan kepadamu. Itu juga yang menjadi kerinduan kami. Baharui hati kami Tuhan, baharui batin kami, baharui kehidupan kami. Bertemu dengan firman-Mu, maka mengubah sikap hati kami. Cinta kasih kami kepada Engkau, perkataan kami dan tingkah laku kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.